Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita di 40 amalan pelebur dosa dari sebuah kutayib, sebuah kitab kecil yang disusun oleh Syekh Mahmud Al-Misri yang mengumpulkan 40 hadis. Dari 40 hadis membahas 40 tema yang berkaitan dengan takfiruz dzunub, berkaitan dengan pengguguran dosa, penghapusan dosa, ataupun berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di nomor yang ke-25. Di sini beliau akan menjelaskan dari sebuah hadis tentang keutamaan orang-orang yang memberikan kemudahan di dalam muamalah, khususnya di dalam jual beli, ya, al-bai' wasyira' wal qada' wal iqtida'. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh bagi orang-orang yang memberikan kemudahan, sahlan wa suhulatan wa samhan. Itu istilah yang akan disebutkan nanti di dalam hadis ini, dan nanti akan kita sebutkan beberapa hadis yang lainnya sebagai pendukung dari pembahasan ini. Karena ini buku ringkasan, maka beliau di sini terkadang hanya mencantumkan satu hadis saja. Nanti akan kita sebutkan beberapa hadis yang lainnya yang jika kita gabungkan, orang-orang yang memberikan kemudahan, yang memberikan samhah. Bahasa kita samhah itu kelonggaran, toleransi, memberikan kemudahan, kelonggaran di dalam berjual beli atau di dalam qada wal iqtida, di dalam menuntut haknya atau menunaikan hak orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini, yang memberikan kemudahan dan kelonggaran seperti ini, akan mendapatkan maghfirah. Karena dalam hadis yang dicantumkan dalam buku ini disebutkan nanti maghfirah Allah untuk orang-orang seperti itu. Tapi dalam hadis yang lain, kalau nanti kita kumpulkan dan akan kita sebutkan hadisnya satu persatu, maka ada 4 disebutkan. Tidak hanya maghfirah saja, bahkan mahabbah, cintanya Allah Ta'ala bagi orang yang melakukan muamalah seperti ini. Tadi kita sebutkan sahlan wa samhan, memberikan kemudahan, kelonggaran di dalam menjual, membeli, di dalam menunaikan hak orang lain atau menuntut haknya dari orang lain. Orang-orang yang mudah di dalam 4 yang kita sebutkan tadi akan mendapatkan 4 keutamaan tadi, selain dari maghfirah, yaitu mahabbah. Dia akan mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan maghfirahnya Allah. Itu disebutkan dalam buku ini hadisnya. Yang ketiga, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Akan disebutkan rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang. Jadi kita bacakan kelengkapan hadisnya. Yang keempat, al-jannah, disebutkan bahwa Allah akan memasukkan dia ke jannahnya. Jadi 4. Ya, jika kita kumpulkan semua hadisnya, maka di sana kita dapati tidak hanya maghfirah saja,
tapi dimulai dari mahabbahnya Allah akan diberikan kepada orang-orang seperti ini, yang dia memberikan kemudahan, kelonggaran di dalam muamalahnya, nggak saklek, ya, nggak syadid, tidak kaku, tidak keras, tapi dia longgar, memberi kemudahan untuk orang lain. Maka Allah akan memberikan mahabbah, cinta Allah akan diberikan kepadanya. Nggak gampang loh mendapatkan cinta Allah. Tapi ternyata tidak hanya dari perkara ibadah saja, dari perkara yang mubah. Karena ini mubah. Seorang bertahan di harga 100.000 silahkan, nggak mau kurang. Tapi ketika dia ingat dengan mahabbah cinta Allah, nggak apa-apa, 80.000 ambil saja. Nggak apa-apa, 50.000 ambil aja. Kenapa? Karena dia mau mendapatkan mahabbahnya Allah. Ya, dia ingin mendapatkan maghfirahnya Allah. Dia ingin mendapatkan rahmatnya Allah, dan dia ingin mendapatkan jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Allah Ta'ala membuka itu semua dalam perkara mubah. Itu mubah. Nggak ada dosa ketika Anda bertahan di harga 100.000. Karena saya pengen untungnya 50.000. Saya pengen untungnya 60.000. Modal saya 40. Bisa kurang Pak? Enggak, 100 sudah. Nggak bisa kurang lagi. Saya perlu Pak ini. Nggak bisa, cari tempat lain. Mubah, silahkan. Nggak ada dosa. Adakah dosa di situ? Nggak ada dosa. Kecuali dia mengatakan, Pak, kalau saya nggak dapat barang ini, saya bisa mati Pak. Itu darurat namanya. Ya, itu masuk hukum darurat. Tinggal kita teliti, benar nggak kan begitu. Kalau benar, ya itu darurat. Maka wajib di situ kita untuk membantu. Karena darurat, nggak ada di tempat yang lain. Memang cuma kita aja yang punya itu. Kalau tidak kita jual kepada dia, dia bisa mati. Nyawanya terancam. Itu darurat. Ya, tapi kalau masih pada level yang mubah, maka silahkan. Dia bertahan atau tidak, itu perkara yang mubah. Boleh saja seperti itu. Tapi ketika dia lebih mengutamakan, lebih mendahulukan untuk mendapatkan mahabbah, dia pun mungkin berpikir, ya, dari jalan mana lagi saya mau mendapatkan cinta Allah? Ya, mau mendapatkan maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah. Hanya beberapa rupiah, mungkin dia bisa dapat keuntungan dari sisi yang lainnya atau di waktu yang lainnya. Tapi ini kesempatan. Apalagi dia dapati itu saudaranya memang membutuhkannya, walaupun bukan kondisi darurat, hajah biasa saja. Ya, baik. Itu ya. Jadi ada 4. Kalau di dalam buku ini disebutkan yang maghfirah. Di sini kita bacakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafarallahu lirajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza iqtada." Semoga Allah memberikan maghfirah, ampunan untuk seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian. Jadi dalam hadis ini dari Jabir ini, Nabi menceritakan bukan orang yang akan datang nanti, tapi sudah berlalu. Nah, ini targhib dari beliau sebagai bentuk motivasi. Ada orang sebelum kalian yang baiknya seperti ini. Ya, jadi seakan-akan Nabi SAW ingin menceritakan seperti itu. Dan Allah memberikan maghfirah untuknya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Ghafarallahu lirajul. Allah mengampuni dosa seseorang. Kana qablakum. Dia hidup sebelum kalian. Ya, dia hidup di masa dulu. Kejadian ini di masa dulu. Apa yang dia lakukan? Kana sahlan idza ba'a. Kalau dia menjual sesuatu, sahlan. Gampang, mudah dia kalau menjual sesuatu. Sehingga orang yang mau membelinya, membutuhkannya pun tidak begitu sulit untuk mendapatkan barang dari tangannya. Karena dia sahlan idza ba'a. Mudah dia ketika baik menjual sesuatu. Seperti yang kita contohkan tadi. Berapa ya Pak? 100.000. Bisa enggak 60.000? Ya sudah bawa. Ya, mudah dia, gampang. Walaupun untungnya 10.000 bisa.
Ya, walaupun utangnya cuma 10.000. Makanya Az-Zarqani di dalam Syarh Az-Zarqani Alal Muwatta' lil Imam Malik, Az-Zarqani ketika menjelaskan ini, ya hadis ketika pada kalimat idza ba'a samhan atau sahlan idza ba'a wa idza ishtara, kata beliau, kata Zarqani, yarda bi qalilir ribah, yakni seorang yang ridha dengan sedikitnya untung. Ya, secara keuntungan memang dikit, nominal, ya keuntungan duniawinya, keuntungan dagangnya, tapi keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar lagi. Ya, itu dia. Jadi ini ya disebutkan maghfirah. Ghafarallahu lirrajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a. Laki-laki sebelum kalian, ada dahulu sebelum kalian, diampuni oleh Allah, dia mudah di dalam menjual. Orang yang mudah dalam menjual. Sahlan idza ishtara, demikian juga ketika dia membeli, dalam posisi membeli juga dia mudah. Sama tadi contohnya nih, contoh ringan saja. Berapa ini? 100.000. Bisa enggak 20.000? Wah, ini bukan sahlan, ini syiddatan. Sadis begitu ya. 20.000 ditawarnya. Ya, dia sahlan juga idza ishtara, mudah juga ketika dia membeli sesuatu. Ya. Mungkin saja udah langsung dia beli. Kenapa? Karena dia ingin memudahkan. Dia ingin menyulitkan orang yang menjual. Atau terkadang dia menawar gitu. Bisa enggak kurang? Bisa enggak Pak, tapi dikit saja. Ya udahlah 100.000 saya beli saja. Ya, kenapa? Sahlan idza ishtara. Dia ingin mudah di dalam membeli. Walaupun ini mubah, sekiranya dia menawar 20.000 tadi, itu boleh atau tidak? Boleh, itu perkara yang mubah kan begitu ya, nggak ada dosa. Si penjual juga ya sebenarnya tidak perlu marah kan gitu, walaupun umumnya para penjual langsung marah. Kamu ini, udah sana aja kau cari 20.000. Ya kadang kan marah seperti, padahal ini masih perkara yang mubah. Ya sama tadi itu, mau dari arah penjual pembeli itu perkara mubah, nggak ada dosa di situ. Yang berdosa itu kalau dia curi kan begitu kan, dia ambil diam-diam atau dia tipu, itu yang berdosa. Ya itu yang berdosa. Tapi kalau tawar menawar seperti itu sah saja, kan tinggal ditunggu ridhonya. Dia tidak ridho, ya udah nggak usah dijual. Nggak Pak, saya nggak jual kalau segitu. Udah selesai. Tidak perlu sampai marah sebenarnya kan begitu. Tapi umumnya biasanya membuat marah, apalagi kalau di Saudi, orang Indonesia itu kan langsung bakhil katanya langsung ya. Indonesia itu kalau nawar itu kan sadis gitu katanya. Baik, kita lanjut. Ya, wasahlan idza iqtada. Ya, orang tersebut kata beliau juga yang dapat maghfirah dari Allah, dia mudah ketika iqtida. Nanti dalam riwayat ini disebutkan idza qada dan iqtada. Nah, di sini juga dijelaskan ya bahwa bedanya antara qada wa iqtada. Sama-sama dia mudah. Qada itu lebih kepada menunaikan hak orang lain. Yaqdi haqqal akhar ya alaihi. Yakni dia mudah, maksudnya apabila ada hak orang lain yang ada padanya yang wajib dia tunaikan, maka dia segera menunaikannya. Makanya Az-Zarqani juga mengatakan bahwasanya makna samhan idza qada atau sahlan idza qada, kata beliau addama alaihi tayyibatan bihi nafsuhu wa yaqdi afdala ma yajidu wa yu'ajjilul qada. Az-Zarqani di dalam syarah Muwatta ya. Bahwasanya maknanya bahwasanya dia mudah di dalam menunaikan, artinya ketika dia menunaikan kewajibannya kepada orang lain, dia penuh dengan thayyibah, penuh dengan ketenangan, keridhaan, kerelaan. Saat dia menunaikan kewajibannya untuk orang lain, apakah itu hutang piutang, ya, atau yaqdi afdhala ma yajid. Ketika dia menunaikan hak orang lain, dia tunaikan lebih afdol daripada apa yang dia dapat. Misalnya dia berhutang dengan orang lain 100.000.
Ini bukan karena lagi viral 100.000 ya, ini kebetulan muncul 100.000. Ya, ketika waktu pengembalian udah jatuh tempo di tanggal 20 misalnya, dia kembalikan misalnya 100.000 sama plus kue 1 bungkus misalnya. Ini 100.000 hutang saya, ini ada kue untuk, nah gitu ya. Itu juga masuk kata tadi samhan idza qada. Yang penting itu bukan di awal akad. Ya, atau dia kembalikan 150.000. Enggak apa-apa, 50-nya untuk. Yang penting bukan di awal akad. Kalau di awal akad itu namanya riba. Tapi tanpa ada itu dan yang memberi hutang juga nggak harap-harap kan begitu ya. Tapi saat pengembalian dia berikan yang lebih afdal lagi, maka ini nggak apa-apa. Justru ini akan mendapatkan itu tadi 4 tadi, mahabbah, maghfirah, rahmah dan jannah. Paham ya di sini ya? Yang penting bukan akadnya di awal dan tidak ada kode-kode juga nanti waktu pengembaliannya. Nah, gitu ya nggak boleh. Itu riba kalau di awal. Jelas ya? Atau kata beliau, kata Az-Zarqani, yu'ajjilul qada. Dia menyegerakan untuk menunaikannya. Misalnya jatuh tempo tanggal 20. Tapi ternyata di tanggal 1 udah ada hadiah harta. Sudah langsung saya bayar saja. Ini utang saya 100.000. Padahal loh, nanti akan tanggal 20. Enggak apa-apa ini. Ini masuk dia termasuk itu. Ya, itu termasuk. Paham semuanya? Nah, itu makna qada. Beda dengan iqtada, samhan atau sahlan idza qtada. Dia mudah ketika iqtida. Iqtida itu lebih kepada menuntut. Ya, dia enggak syadid, enggak syiddah, tapi sahlah, samha. Ya, longgar dia ketika menuntut, mudah dia ketika menuntut. Ketika jatuh tempo tanggal 10 dia datang, mana 100.000-nya? Ini sudah tanggal 10. Aduh, begini. Gimana kalau nanti tanggal 20? Ya sudah, enggak apa-apa, tanggal 20. Itu maksudnya. Ya, lembut dia ketika dia menuntut. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga, ya, mengatakan demikian, bahwasanya samhan idza qtada, yakni talaba qada'i haqqihi bisuhulatin wa 'adamu ilhaf. Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa makna dia longgar mudah ketika menuntut, yaitu apabila dia menuntut haknya kepada orang lain itu dengan mudah. Disebutkan Az-Zarqani yakni birifqin wa layyin. Dia menuntutnya dengan lemah lembut, ya, dengan penuh ya lemah dan kelembutan. Enggak maksud mana utangmu? Wah, mau utang udah jatuh tempo, enggak gitu dia. Tidak gitu, tapi dia bilang, mana ini sudah tanggal 10, saudara ini sudah tanggal 10. Nah, seperti itu. Kenapa? Untuk mendapatkan itu tadi, untuk mendapatkan ya mahabbah Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah dan jannahnya. Ya, wa adamul ilhaf kata Ibnu Hajar tadi, dan tidak apa gitu ya, enggak mendesak terus, didesak terus. Padahal baru sejam yang lalu dikatakan nanti 5 hari lagi ya. Oh iya. Tapi baru selang sejam, enggak kalau bisa hari ini saja sudah kan gitu ya, hari ini saja. Ya itu, jadi akhirnya memberatkan orang lain. Taib ya, jelas itu ya kalimat-kalimatnya tadi ya, ini ba'a, ishtara, qada dan iqtada. Dijanjikan dengan 4 tadi. Ya, dijanjikan dengan maghfirah itu dalam hadis ini. Ya, dijanjikan dengan mahabbah itu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Di dalam Sunan At-Tirmidzi di sana disebutkan ya, dan hadis ini sahih, dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu samhal bai'." Innallaha yuhibbu samhal bai' wa samhal syira' wa samhal qada. Nah, seperti itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai sikap mudah di dalam membeli, mudah di dalam mudah dalam menjual, mudah di dalam membeli dan mudah di dalam menuntut haknya. Yang disebutkan innallaha yuhibbu, mahabbah. Ya, dalam Sunan At-Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi. Innallaha yuhibbu samhal bai' wa samhal syira' wa samhal qada. Allah mencintai, sungguh Allah mencintai perbuatan mudah di dalam menjual, mudah di dalam membeli dan mudah di dalam menuntut haknya. Itu disebutkan mahabbah. Maghfirah ini dalam hadis yang ada dalam buku ini. Nah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan rahmah.
Tadi sudah kita sebutkan penggalan pertamanya di awalnya. Rahimallahu rojulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Semoga Allah, kata Nabi kita SAW, semoga Allah merahmati seseorang. Ya, ini yuhtamalul du'a wa yuhtamalul khabar. Artinya memungkinkan ini memang Nabi yang mendoakan. Ya, jadi memungkinkan yang dimaksud dari hadis tadi Nabi mendoakan. Paham Nabi mendoakan ya? Artinya orang yang berbuat demikian dapat doanya Nabi. Didoakan Nabi, kita dapat rahmat ketika kita melakukan amal yang disebut oleh Nabi tadi. Ya, sama seperti kita mengatakan, misalnya kan begitu ya, para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, kan begitu kan? Imam Ahmad rahimahullah, kita mendoakannya. Ini Nabi mendoakan. Siapa? Seorang yang jika dia membeli, dia pun mudah dalam membeli. Ya. Ketika dia menjual, dia pun penuh dengan kelonggaran di dalam menjual. Demikian juga ketika dia menunaikan hak atau ketika dia menuntut haknya. Dalam Sahih Bukhari. Semoga Allah merahmati seseorang. Samhan idza ba'a. Dia mudah di dalam membeli sesuatu. Menjual sesuatu. Samhan idza ba'a. Dia mudah di dalam menjual sesuatu. Ya, wa samhan idza ishtara. Dia mudah di dalam membeli sesuatu, wa idza qadada, apabila dia menunaikan ataupun menuntut dari orang lain. Nah, itu kalau dia rahmat, disebutkan rahmat. Ya, rahmat Allah Ta'ala. Dan tiga tadi, mahabbah, ya, kemudian maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian juga disebutkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Sahih Bukhari. Dan yang keempat disebutkan jannah. Ya, disebutkan jannah, bahwasanya Allah akan memasukkan ya dirinya ke dalam surga. Orang-orang yang berbuat ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adkhalallahu rajulan al-jannah." Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Idza kana sahlan mushtariyan wa ba'i'an wa qadiyan wa muqtadiyan. Allah akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang dia mudah di dalam membeli, mudah di dalam menjual, mudah di dalam menuntut hak, dan mudah juga di dalam menunaikan hak orang lain. Nah, itu para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita kumpulkan ternyata ada 4 keutamaannya, tidak hanya satu. Kalau di sini mungkin karena pembahasannya berkaitan dengan pelebur dosa, gitu ya, penggugur dosa. Memang di satu hadis yang disebutkan ghafarallahu lirajuli, Allah akan menggugurkan dosa seseorang yang melakukan perbuatan ini. Tapi kalau kita kumpulkan secara keseluruhan ada 4 tadi. Ya, disebutkan mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan maghfirahnya Allah, ampunan Allah, dihapuskannya dosa. Demikian juga disebutkan rahmat, lalu Allah merahmatinya dan memasukkan dia nanti di akhirat ke dalam surga, ya, dengan mengorbankan harta yang sedikit. Ya, sebelum kita lanjutkan bahwa perdagangan memang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 2 jenis perdagangan. Ya, ada 2 jenis perdagangan. Pertama, berdagang dengan Allah. Ya, yang kedua, berdagang, banyak itu dibahas, perdagangan dengan sesama manusia. Ya, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan iman, pengorbanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi dia. Ini di antara bentuk pilihan antara berdagang dengan manusia, keuntungan yang ya ridho dengan keuntungan yang sedikit, akan tetapi dia mengharapkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang disebutkan di sana perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shaff, ya, dalam surat Shaff itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Itu di ayat yang ke-9 dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah,
perdagangan, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Insya Allah. Ya. Perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih di yaumil akhir nanti, di siksa neraka. Ternyata apa kata Allah Ta'ala ayat berikutnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yaitu dengan berimannya kalian kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjuang, berkorban di jalan Allah dengan harta ataukah itu dengan jiwa. Nah, ini kan termasuk bagian pengorbanan harta tadi. Sebenarnya bisa saja kita dapat untung yang besar, bisa atau tidak? Tapi karena untuk mendapatkan keuntungan perdagangan, perniagaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mengorbankan dunianya, keuntungan duniawinya saja. Itu tadi tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian korbankan harta kalian, kalian korbankan jiwa kalian untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan beli. Innallaha ashtara. Ya, Allah akan beli dari orang-orang beriman, akan Allah beli harta mereka, jiwa mereka dan harta mereka. Allah akan beli. Berapa? Ya, dan Allah akan bayarnya dengan yang mahal. Apa itu? Surga. Bi anna lahumul jannah. Surga itu mahal ya. Ya. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya aku saja masuk surga bukan karena amalku. Pernah kan dengar hadis itu? Ya, aku saja masuk surga bukan karena amalku, kata Nabi. Lalu Nabi menjelaskan bahwasanya aku masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau mengandalkan amal kita ini untuk membeli surga. Aduh. Ya. Oh, Nabi saja mengatakan aku masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena beliau diliputi oleh rahmat Allah. Jadi masuk surganya nanti para hamba itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang dengan itu dia akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah adalah amal. Ini adalah bagian dari amal saleh yang dibuka oleh Allah. Ternyata bukan hanya pada perkara ibadah yang hukum asalnya ibadah, tapi awal mulanya adalah muamalah yang hukumnya mubah, tapi memiliki keuntungan. Bahkan bisa kita katakan keuntungannya itu bisa dua. Keuntungan dunia dapat, kan begitu kan? Akhirat juga dapat, walaupun keuntungan dunianya tidak besar. Ya. Walaupun keuntungan dunianya tidak besar. Nah, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 4 tadi. Oleh karena itu di sini kita sebutkan beberapa faedah. Ya, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwa semangatlah di dalam mencari sebab-sebab yang bisa mendatangkan cintanya Allah, yang bisa mendatangkan maghfirah, ampunan di sisi Allah, yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan surganya Allah. Maka carilah sebab-sebab itu, di antaranya di dalam perkara yang mubah ini, di dalam perkara muamalah. Contoh-contohnya banyak. Tadi sudah kita sebutkan dalam hal tawar-menawar. Bisa juga mungkin dalam perkara-perkara ini tanzilus saman. Dalam bai'ul jazam misalnya. Menurunkan harga ketika dibeli banyak, kan begitu ya, borong misalnya. Begitu ya. Kalau misalnya per biji kan begitu ya, per pieces itu harganya 100.000 misalnya. Tapi kalau beli selusin cuma bayar 1 juta saja. Nah, ini masuk dalamnya. Memudahkan orang untuk mendapatkan itu. Ada nggak yang seperti itu, berjual seperti itu? Ya, kalau ada maka itu tadi niatkan untuk ini. Pentingnya juga ilmu.
Memang ada sih orang yang berbuat demikian, tapi mungkin tujuannya supaya barangnya cepat laku. Karena segala sesuatu innamal a'mal binniyat. Nah, itu kembali lagi, dan niat itu terbentuk ketika kita punya pengetahuan, punya ilmu dulu. Ya. Kan ada saja orang seperti itu, dia jual murah, kenapa? Karena takut nanti rusak barangnya, nggak laku lama, kan begitu, dijual murah saja. Ya ini bisa kita katakan tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena yang diinginkan dalam pembahasan ini, dia ingin memberi kemudahan, sahlan, samhan. Ya. Yang tujuannya itu karena memang di sini ada mahabbah Allah, yaitu lillahi ta'ala. Dia ingin mendapatkan mahabbah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah, dia ingin dapat maghfirah Allah, dia ingin dapat surga, dia ingin dimasukkan dalam surga dengan itu. Bukan hanya semata-mata supaya khawatir barangnya hancur, bukan cuma itu. Karena kalau kita katakan secara bebas, setiap orang yang ngasih diskon itu dapat ini, wah, apa bedanya orang yang menuntut ilmu dan yang tidak menuntut ilmu? Ya, makanya penting para pedagang itu, atau ketika bermuamalah itu penting kita mendahului dengan ilmu, itu pentingnya. Ya. Supaya apa itu? Supaya tadi itu kita mendapatkan keutamaan itu tadi, mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak mungkin contoh-contoh yang lain, ya. Jadi kita berusaha untuk bersemangat, ya, mencari sebab-sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, ya, rahmatnya dan surganya. Kemudian faedah yang lainnya, pentingnya saling mendoakan di dalam muamalah. Saling mendoakan dalam muamalah itu penting. Bagaimana Nabi tadi mendoakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati. Ini doa Nabi. Seakan-akan Nabi berkata, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang ketika dia membeli, mudah dia dalam membeli. Rahmatilah orang yang ketika dia menjual, mudah dia di dalam menjual. Rahmatilah seorang yang dia mudah di dalam menuntut haknya kepada orang lain. Atau ketika dia menunaikan haknya, lebih cepat dia menunaikannya. Lebih baik yang dia serahkan, yang dia berikan kepada orang lain. Nah, maka ini menjadi tauladan bagi kita semua. Ketika kita bermuamalah dan kita mendapatkan kemudahan dari saudara kita, jangan lupakan doakan. Saling mendoakan. Ya. Apakah dengan ucapan keberkahan, barakallahu fiik akhi, kan begitu ya, sudah dikasih murah, bagus lagi, kan begitu. Atau jazakallah khairan, atau dengan mendoakan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan maghfirah untukmu, semoga Allah ya memudahkan urusanmu yang sudah memudahkan ini. Ya, jangan ketika udah dikasih kemudahan, ya merasa, aduh saya tipu kamu, padahal uang saya masih banyak. Karena kan ada yang menawar seperti itu. Berapa ini? 100.000. Aduh, uang saya ini tinggal 50.000, bisa nggak? Padahal banyak lagi uangnya. Orang yang jual, aduh nggak apa-apa lah, dia pengen maghfirah Allah, mahabbah Allah, rahmat Allah, surganya Allah, sudah ambil saja 50.000. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, masya Allah, kan gitu ya, alhamdulillah. Ketika dia pergi, masih banyak uang saya, gitu ya. Merasa dia seperti membohongi si penjual. Ya ini salah seperti itu. Ya, artinya tidak perlu ada kebohongan, tapi tawar saja. Ya, tawar saja 50 bisa enggak, berapa 70 bisa tidak, kan begitu. Baik ya, jadi saling mendoakan kebaikan dengan kebaikan saudaranya yang telah memberikan kemudahan. Baik. Faedah yang lainnya bahwa Allah Ta'ala mencintai orang yang memudahkan urusan orang lain. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Jadi Allah Ta'ala senang. Allah Ta'ala cinta dengan orang yang memudahkan urusan orang lain. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang memudahkan urusan duniawi, walaupun itu urusan duniawi, selama itu bukan untuk maksiat ya, selama itu bukan untuk maksiat ya, tapi untuk urusan-urusan yang mubah ataukah itu yang penting bukan kemungkaran, maka Allah akan memberikan maghfirah untuknya, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Faedah yang lainnya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu memberikan contoh kebaikan ataupun mencontoh
kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Ya, mencontoh kebaikan orang yang telah wafat. Karena tadi dalam hadis yang dalam buku ini Nabi mengatakan ghafarallahu lirajulin kana qablakum. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia hidup dulu sebelum kalian, lalu beliau ceritakan keutamaannya. Ini faedah juga penting bagi kita. Sesekali kita menceritakan orang-orang yang kita tahu dia sudah meninggal, tapi kita ketahui dia orang yang baik dan patut kita ambil tauladan darinya, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Dulu ada si fulan, masya Allah, dalam muamalah dia itu begini, ya, dalam muamalah dia itu begini, sudah meninggal dia. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberikan ampunan untuknya. Ya. Nah, demikian juga penting bagi kita untuk memberikan contoh. Kalau tadi mencontoh orang yang telah wafat, mencontoh kebaikannya, atau mencontohkan orang yang baik yang telah wafat, tujuannya untuk memberi semangat kepada orang lain agar ikut mencontoh orang tersebut yang telah wafat. Karena itu tujuan Nabi tadi menceritakan. Tujuan Nabi SAW menceritakan laki-laki yang hidup sebelum kalian, yang dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya beliau ingin memberikan semangat bagi orang-orang supaya meniru orang tersebut yang dia mudah ketika menjual, mudah ketika beli, dan mudah ketika menunaikan hak atau menuntut haknya kepada orang lain. Faedah yang lainnya para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sangat disukai seseorang itu mudah longgar di dalam menuntut hak, segera di dalam menunaikan ya kewajiban kepada orang lain. Ya, jadi sangat disukai ketika kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain, sangat disukai untuk disegerakan tanpa harus menunda-nunda. Ya, tanpa harus menunda-nunda, karena menunda-nunda hak orang lain yang sudah pada waktunya kita tunda, maka ini bisa berpotensi mendapatkan dosa kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW, matlul khani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang ketika mampu adalah sebuah kezaliman. Dia udah mampu tapi ditunda, kezaliman. Ya. Makanya dalam hal menunaikan segera. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Az-Zarqani dan yang lainnya kan gitu ya. Terutama Az-Zarqani tadi mengatakan bahwasanya di antara bentuk qada yang baik yaitu yu'ajjilul qada, segera dia menunaikan kewajibannya. Ya, segera dia menunaikan kewajibannya. Baik. Adapun di dalam menuntut hak dia lebih longgar. Untuk menuntut hak pribadinya dia lebih longgar. Ketika didapati orang belum bisa, ya sudah, enggak apa-apa. Saya belum begitu butuh kok, enggak apa-apa nanti saja. Ya, begitu. Baik, kemudian terakhir faedah bahwa jika ampunan Allah, ya, mahabbahnya, rahmat Allah, surganya bisa didapatkan dalam perkara yang mubah, yang ada pilihan, boleh diambil, boleh enggak, boleh dilakukan, boleh tidak. Lalu bagaimana dengan amalan yang sangat ditekankan, yang muakkadah seperti bersedekah, ya kan, memberi makan orang yang sedang kelaparan, atau memberikan pakaian orang yang kekurangan pakaian, pastinya ini lebih utama. Paham ya? Itu pasti lebih utama. Baik, cukup mungkin sampai di sini bahasan kita. Sudah masuk waktu Isya ya? Itu suara tadi sudah masuk? Oh, sudah masuk ya? Insyaallah. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Jelas semua ya? Jelas. Paling kalau ada pertanyaan, gimana Ustaz kalau yang berhutang itu nggak bayar-bayar? Itu berulang-ulang sudah. Ya, baiklah. Ini intinya idealnya, standarnya kan begitu ya. Kita kalau mampu kita lakukan apa yang kita bahas tadi, maka insya Allah semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan sebab-sebab dari mahabbahnya Allah, cintanya Allah, ampunannya Allah, rahmat Allah dan surganya. Demikian bahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.